Aksi Nyata Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Oleh Leni Veronica Purba, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMA Santo Thomas 1 Medan. Selamat pagi Ibu Merli. Pagi Ibu Reni. Oke, jadi gini kan Bu Mer. Nah, Ibu kan di sini sebagai guru yang baru ya, baru di sini. Ibu masuk di bulan Juli dan sama-sama kita sebagai guru bimbingan counseling di sini. Bukan berarti saya menganggap diri saya sebagai yang lebih tinggi, tidak, tetapi saya ingin melihat bagaimana Ibu dalam mengajar di kelas. Jadi saya ingin melakukan supervisi kepada Ibu Merli. Nah, jadi tujuan saya untuk memanggil Ibu Merli ke sini adalah bahwa saya ingin melihat ya, dan juga kita ingin berbicara nih di sini untuk menentukan apa sih sebenarnya yang mau saya lihat dari bagaimana ketika saya melakukan supervisi kepada Ibu Merli ya. Nah, oke, jadi Ibu kan nanti mau mengajar di kelas ya, kita bimbingan klasikal namanya ya. Nah, ketika Ibu Merli nanti mengajar di kelas, apa kira-kira yang paling ingin Ibu saya amati gitu untuk pengembangan diri Ibu? Oke, yang ingin diamati ya Bu ya, ada 3 hal. Yang pertama itu keterampilan saya dalam menyampaikan materi kepada anak-anak di kelas. Kemudian yang kedua itu kompetensi dalam mengajar. Yang ketiga itu kompetensi dalam memberikan feedback ke anak-anak. Oke, baik. Nah, jadi ada 3 tadi Ibu ya yang mau Ibu kembangkan, yang mau Ibu saya ingin perhatikan ya, saya supervisi begitu. Nah, yang pertama tadi Ibu bilang bahwasannya Ibu ingin dilihat dalam bagaimana Ibu dalam menyampaikan materi di kelas gitu. Nah, kira-kira apa nih strategi? Indikator dulu. Apa sih kira-kira indikator bahwasanya Ibu bisa menyampaikan materi dengan baik kepada siswa? Indikator saya menyampaikan materi ke anak-anak itu dan itu nyampe, ada beberapa ya Bu ya. Yang pertama itu adalah anak-anak itu mampu antusias dalam menerima materi yang saya sampaikan gitu. Anak-anak juga mampu hadir seutuhnya di sana gitu, jadi pikirannya juga ada di sana, jangan hanya badannya aja yang ada di sana gitu. Dengan kata lain, materi saya itu juga harus dikemas dengan baik gitu Bu. Karena kalau penyampaian materi saya kurang bagus, bagaimana anak itu mampu hadir seutuhnya di sana gitu. Nah, ini merembet lagi ke saya pribadi. Saya juga harus seutuhnya hadir ada di sana gitu. Baik secara fisik ataupun psikis saya gitu. Dengan sepenuhnya saya mampu hadir ada di ruangan dan saya antusias menyampaikan materi ke anak-anak, itu akan membuat anak-anak juga antusias gitu. Tidak mungkin kan Bu mereka antusias sedangkan saya sendiri penyampai materi kurang antusias gitu ya. Dan materinya itu yang salah satu poin yang harus menarik Bu gitu. Harus sesuatu isu yang tren di kalangan remaja gitu. Nah, di usia mereka itu sebagai anak kelas 11 ya, anak SMA, kalau saya menyampaikan materi tentang bullying ataupun menyampaikan materi misalnya tentang partai-partai, mungkin akan lebih menarik materi tentang bullying ini Bu, karena ini suatu isu tren di kalangan remaja dan bahkan mereka pun banyak yang mengalami. Oh, jadi Ibu akan mengambil topik tentang bullying begitu ya? Oke. Jadi kembali lagi tadi kepada kompetensi yang ingin Ibu capai ya. Yang pertama itu tadi Ibu katakan bahwasanya Ibu ingin mengembangkan kompetensi untuk menyampaikan materi dengan baik kepada siswa. Nah, apalagi kira-kira strategi yang Ibu persiapkan untuk bisa menyampaikan materi ini kepada siswa?
strategi yang saya persiapkan itu, jadi kan saya besok rencananya itu ada 2 les ya Bu ya, sampai 40 menit. Nah, kalau hanya PowerPoint aja yang kita sampaikan ke siswa, kemungkinan besar mereka akan jenuh dan akan bosan gitu dengan PowerPoint saya dan hanya saya yang berbicara gitu. Mereka mungkin akan lebih jenuh gitu. Makanya saya menyediakan materi itu yang pertama PowerPoint sudah pasti ya Bu, itu sebagai penguatan karena di situ akan terlihat jelas sumber-sumbernya gitu, dari buku mana yang saya ambil gitu. Nah, itu saya lampirkan di PowerPoint itu. Kemudian ada juga untuk cuplikan videonya saya kemas dalam bentuk dalam bentuk video lah ya. Nah, satu film saya angkat satu filmnya itu kebetulan adalah film Korea dan umumnya remaja itu menyukai film Korea kan Bu ya. Nah, di sini film Koreanya itu bukan hanya sekedar kita menghabiskan waktu untuk menonton film Korea, bukan, tapi saya pilih satu film yang di dalamnya itu mengandung unsur bullying dan dampak dari bullying itu gitu. Jadi nanti saya akan menyampaikan video itu dulu, mempertontonkan ke anak-anak, baru nanti minta feedback dari anak-anak. Setelah itu baru saya menyampaikan materi gitu, sebagai penguatan bahwasanya itu loh bahaya bullying, begini loh cara mengatasi bullying gitu ya. Gitu kira-kira ya. Nah, jadi tadi Ibu materinya tadi mengambil topik tentang bullying. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran ini? Tujuan pembelajaran mengambil materi tentang bullying ini? Tujuan pembelajarannya itu adalah dengan mereka memahami apa itu bullying dan bahaya bullying, setidaknya itu membantu mereka untuk tidak menjadi pelaku bullying. Karena umumnya ya Bu ya, anak SMA itu taunya itu bullying itu hanya secara fisik gitu, misalnya menyentuh langsung, memukul langsung itu bullying gitu. Tapi di sini saya akan menyampaikan materi ini bahwasanya ada banyak loh jenis-jenis bullying, termasuk itu verbal gitu. Misalnya kayak mengatai temannya, ini sebagai contoh aja kita bilang gendut. Nah, itu puas, si penyampai itu puas gitu, tapi itu adalah perilaku bullying gitu. Intinya kan Bu, kalau misalnya sesuatu itu menyakitkan diterima orang, itu adalah suatu perilaku bullying. Nah, ini yang mau saya sampaikan ke anak-anak bahwasanya bullying itu tidak melulu tentang fisik loh gitu, ada banyak jenisnya gitu. Bisa dengan gosip, itu juga kan jenis bullying. Contoh-contoh bullying gitu, secara verbal ada banyak. Nah, ini yang mau saya sampaikan dengan menyampaikan materi ini ke anak-anak dan mereka tahu dampak dari bullying ini sendiri, setidaknya mengurangi perilaku bullying di sekolah gitu. Dan syukur bisa berdampak keluar juga gitu. Oke, baik. Kemudian Ibu tadi kan keterampilan yang kedua yang ingin Ibu capai adalah kompetensi dalam berkomunikasi yang baik kepada siswa. Nah, kira-kira apa nih indikator ketika Ibu berhasil bisa berkomunikasi dengan baik kepada siswa? Kalau komunikasi kami itu adalah 2 arah. Itu dia Bu. Jadi di sini kan misalnya ya, saya kan menyampaikan materi ke mereka. Misalnya ini sebagai contoh, saya menyampaikan materi di slide dampak dari perilaku bullying gitu. Nah, kemudian sewaktu saya menyampaikan materi ke anak-anak dan ada anak-anak yang mungkin bereaksi gitu atau tiba-tiba bicara. Nah, di situ saya merasa seharusnya saya itu berespon terhadap sikap anak itu gitu. Saya menanggapinya gitu. Jangan saya fokus ke materi saya. Kalau saya hanya fokus ke materi saya tanpa memikirkan perilaku mereka, artinya kan komunikasinya hanya satu arah. Itu kan komunikasi yang kurang baik. Itulah kira-kira. Oke, baik. Nah, jadi strateginya kira-kira nih supaya Ibu bisa mencapai kompetensi yang Ibu inginkan itu apa? Nah, jadi yang akan saya lakukan itu adalah saya akan meninjau kembali materi yang sudah saya siapkan gitu. Misalnya kayak dalam bentuk PowerPoint itu gitu kan Bu, supaya ketika saya menyuguhkannya besok di kelas, saya tidak fokus membacanya gitu. Saya akan memperhatikan misalnya contoh-contoh dari bullying itu apa, jadi saya tidak perlu membacakan dan menyampaikan ke siswa, tapi ketika slide bentuk-bentuk bullying yang saya tampilkan, saya tidak usah membaca sepenuhnya gitu dia Bu. Saya hanya mengambil poin satu apa. Nah, saya kemas dalam bentuk contoh dan bahasa yang sederhana
ke anak-anak gitu. Dengan demikian artinya kan saya lebih menguasai materi saya. Baik, nah lalu itu tadi ya Bu ya strategi strateginya. Nah kemudian kompetensi ketiga yang ingin Ibu kembangkan itu adalah bagaimana kemampuan Ibu ingin meningkatkan kemampuan Ibu dalam memberikan feedback kepada siswa. Nah kira-kira apa nih indikator bahwasanya Ibu berhasil nih memberikan feedback yang baik kepada siswa? Indikatornya adalah siswa itu mampu memahami apa tujuan saya. Mereka menjelaskan sesuai dengan tujuan pertanyaan saya. Oke, nah jadi ini Bu Merli kan ada kompetensi yang ketiga tadi kan. Lalu bagaimana dalam memberikan feedback kepada siswa, apa nih kira-kira strategi yang harus Ibu persiapkan untuk bisa mencapai kompetensi ini? Strategi yang harus saya persiapkan itu adalah saya mampu hadir sepenuhnya. Itu kayaknya masuk kemana aja ya Bu ya, tapi itu memang benar-benar penting ya. Jadi kita itu hadir sepenuhnya di situ supaya kita lebih bisa memahami kondisi di sekitar kita, terutama kepada siswa-siswa itu gitu dia Bu. Jadi kalau misalnya ada siswa yang menjawab pertanyaan, maka saya akan menghampiri gitu. Dengan demikian dia merasa lebih diperhatikan. Kemudian saya akan memahami apa yang disampaikannya ataupun jawaban dari siswa itu sendiri, dan saya akan mengucapkannya kembali gitu. Dan saya meminta kepada siswa-siswa yang lainnya untuk memberikan tepuk tangan kepada siswa yang sudah berani menyampaikan jawaban. Oke, nah jadi pelaksanaan supervisi ini mari kita sepakati bersama Bu, kapan kita akan lakukan? Nah, kita lakukannya besok Bu, di les ke-5 dan 6. Target saya ini kelas 11, di kelas 11 IPA 6. Kelas 11 IPA 6. Nah, jadi Bu Merli tadi kan ini pembicaraan kita kan sudah banyak ya tadi. Nah, sekarang untuk persiapan besok, apa komitmen Ibu nih supaya Ibu bisa memberikan yang terbaik dari diri Ibu? Komitmen saya adalah saya akan meninjau kembali materi yang sudah saya siapkan Bu gitu. Kan nggak lucu ya, tiba-tiba saya sudah paparkan besok tiba-tiba ada slide yang keputus gitu ya. Jadi saya akan meninjau kembali materi saya, baik itu PowerPoint yang sudah saya siapkan, kemudian cuplikan video film yang saya bilang tadi. Nah, itulah kira-kira. Oke, nah jadi untuk melihat kembali itu nanti Ibu mau buat ya, kapan ini kira-kira dilaksanakan dan kira-kira siapa yang bisa mengingatkan Ibu untuk meninjau kembali materi ini? Kalau meninjau kembali ya, yang bisa mengingatkan saya, mungkin saya bisa minta tolong sama Ibu ya untuk gitu. Dan kapan bisa saya tinjau kembali nanti sore lah Bu. Berarti nanti sore saya akan mengingatkan kembali Ibu Merli ya, supaya bisa melihat kembali bahan-bahan, alat-alat yang diperlukan, dan juga materi yang besok akan disampaikan. Iya benar. Oke, baik Bu Merli, semangat ya. Semangat nih. Mempersiapkan diri supaya besok bisa melakukan yang terbaik dari diri Ibu. Oke, sampai jumpa besok di pelaksanaan Oke, terima kasih Bu Leni. Apa kira-kira hal yang membuat kalian bersyukur? Sebutkan 3 hal alasan kalian bersyukur hari ini. Ada yang menunjuk tangan? Ada yang tahu dia aja ya? Ini aja di lembar ya nak. Semua ingat nomor absennya kan? Oke. Sekarang kita lihat nomor berapa kali ini. Nomor absen 14. Oke.
Ibu Leni dan Ibu Sinaga ya. Ya, senang sekali bertemu kembali bersama Ibu Leni dan Ibu Sinaga pada hari ini. Izinkan saya sebagai pengajar wakil dari Ibu Leni akan melihat perkembangan yang sudah dilakukan oleh Ibu Leni selama menjadi calon guru penggerak di pendampingan di 2005 ini. Nah, adapun agenda kita pada pendampingan ini, kita akan berbicara tentang program-program yang sudah dilaksanakan Ibu Leni di sekolah kita, dan juga saya akan melihat praktik coaching. Jadi saya akan melakukan supervisi yang lebih kepada Ibu Leni dalam hal praktik coaching kepada rekan sejawat, dan kali ini adalah dibawakan oleh Ibu Sinaga. Jadi silakan Ibu Leni dimulai, kita akan mulai praktik coaching. Oke, baik, terima kasih Bu Elizabeth. Nanti di sini Bu Merli saya akan melakukan coaching after supervisi. Kemarin kan kita sudah melakukan supervisi akademik ya, saya sudah mensupervisi Bu Merli ketika di kelas gitu. Nah, jadi ini tujuan pembicaraan kita ini, tujuan coaching kita kali ini adalah untuk refleksi bagaimana Ibu mengajar di kelas, kemudian apa yang perlu kira-kira yang perlu dikembangkan lebih lanjut begitu. Nah, jadi Ibu Merli pada waktu kemarin Ibu melakukan bimbingan klasikal di kelas, gimana menurut Ibu? Bagaimana perasaan Ibu ketika itu? Perasaannya gimana ya? Senang sih gitu, karena awalnya kan saya mempersiapkan materi gitu dari jauh-jauh hari sebelumnya gitu, dan materi yang saya sampaikan kepada anak-anak di kelas itu juga adalah materi yang menjadi isu tren di kalangan remaja gitu. Dan di situ saya angkat topiknya itu adalah bullying pada saat itu. Kemudian di situ kan saya memaparkan pembelajaran itu bukan hanya dari PowerPoint. Di PowerPoint itu adalah materi pembelajarannya. Kemudian di sisi lain saya juga menampilkan sebuah cuplikan video. Kebetulan video yang saya angkat ini adalah film Korea gitu ya, potongan film Korea. Korea itu kan disenangi oleh remaja gitu. Nah, untungnya di sini kami menonton film Korea itu di satu les mata pelajaran, tapi di situ bukan hanya kita sekedar menonton aja, tapi ada makna dari video itu gitu. Di situ kita ada banyak belajar secara tidak langsung sebelum saya menyampaikan materi. Dengan menonton film itu pun kita jadi tahu, oh ini ya ternyata bullying gitu. Dan ternyata bullying itu ada banyak ya versinya, bukan hanya sekedar memukul gitu. Ternyata secara visual juga ada, verbal juga ada gitu. Jadi dari film yang ditonton oleh anak-anak, mereka juga jadi tahu, oh ini ternyata jenis bullying, kemudian ini dampaknya gitu. Ke psikologisnya juga ternyata berpengaruh ya gitu, bukan cuma ke fisik yang terluka. Ternyata psikologisnya juga berpengaruh gitu. Sebelum saya akhirnya menguatkan berdasarkan materi yang saya sampaikan melalui PowerPoint itu penguatannya, tapi di film yang saya paparkan mereka juga jadi udah dapat gambaran tentang jenis-jenis bullying dan bahaya dari bullying itu sendiri gitu ya. Jadi cukup puas sih gitu. Oke, baik. Nah, pada waktu kita kemarin sebelum observasi, sebelum saya melakukan observasi di dalam kelas, kemarin kita melakukan coaching ya Bu, sebelum observasi. Nah, ada beberapa hal yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut. Nah, jadi yang pertama itu Ibu ingin meningkatkan keterampilan dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Nah, kalau Ibu sendiri ketika pada waktu proses itu terjadi, menurut Ibu bagaimana Ibu dalam menyampaikan materi kepada siswa? Saya menyampaikan materi itu karena saya juga menguasai materinya, jadi dalam arti kan bukan dalam satu hari saya menyiapkan materi itu, termasuk pemilihan video dan menyusun materi itu kan sudah jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Artinya saya menguasai materi dan tujuannya juga jelas, itu menjadi sutradara di kalangan remaja. Jadi saya menguasai materinya gitu. Cuma ada beberapa yang menjadi kelemahan disampaikan ya. Boleh Ya. Jadi kelemahannya di sini aja sih, karena keterbatasan waktu juga gitu kan, ada 2 les pembelajaran. Keterbatasannya di sini aja, kadang karena sudah misalnya di film itu pemutarannya sudah 20 menit, belum lagi di bagian diskusi, pemaparan materi, refleksi gitu kan anak-anak. Jadi ada beberapa misalnya mereka bereaksi, jadi saya belum sempat berespon gitu karena mengejar waktu. Nah, ini mungkin yang akan saya perbaiki ke depannya gitu.
gitu. Oke, berarti salah satu nanti rencana pengembangan ya, rencana pengembangan yang ingin Ibu lakukan adalah keterampilan dalam memberikan feedback. Iya benar itu harus dilakukan. Oke, baik. Oke, kemudian yang kedua yang kemarin Ibu ingin saya perhatikan dari Ibu adalah bagaimana cara Ibu mengembangkan kompetensi dalam berkomunikasi. Menurut Ibu gimana? Komunikasinya, Nah, komunikasi yang saya lakukan saat itu ya sejalan ya seperti yang tadi ya. Kalau misalnya komunikasi yang saya lakukan di situ termasuk dengan bahasa yang sopan dan sederhana yang mudah dimengerti anak-anak gitu. Tapi itu tadi kadang ada miskomunikasi karena ada reaksi dari mereka, tapi saya belum sempat berespon karena saya mengejar materi. Menyampaikan materi itu karena durasi waktu gitu. Nah itu harus saya benerin itu ke depannya gitu. Mungkin ke depannya materinya yang dikurangi supaya komunikasi kami itu dua arah dengan siswa itu gitu. Jangan saya yang mengejar materi sampai akhir sehingga saya kurang meresponi komunikasi yang dilakukan oleh siswa. Itu dia. Oke, baik Ibu. Jadi ini saya menyampaikan ya Bu ya, catatan observasi saya ketika Ibu melakukan praktek mengajar di kelas ya. Nah, yang pertama dari segi meningkatkan keterampilan dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, saya rasa sudah bagus ya. Terima kasih Ibu. Jadi di situ Ibu kan sudah menyampaikan diferensiasi konten ya dalam bentuk ada PowerPoint dan ada video. Kemudian juga dalam mengembangkan kompetensi dalam berkomunikasi, saya rasa juga sudah cukup baik, ya. Tapi ada seperti yang Ibu sampaikan tadi ya dari hasil refleksi Ibu sendiri, bahwasanya masih ada hal-hal yang perlu dikembangkan. Gitu. Nah, jadi kemudian dari aspek yang ketiga ada satu lagi tadi dalam keterampilan Ibu ingin saya observasi Ibu dalam keterampilan menyampaikan feedback kepada siswa. Nah, kalau menurut Ibu sendiri bagaimana ketika pada waktu Ibu melakukan menginformasikan di dalam kelas? Saya melakukan feedback itu ke siswa. Itu termasuk kemarin yang ini kan Bu ya, sewaktu saya menanyakan ke siswa setelah saya memaparkan video, kemudian saya bertanya kepada siswa apakah mereka pernah mengalami bullying gitu. Jadi di situ saya memang ada menanya beberapa siswa secara random berdasarkan nomor absen, kemudian mereka menjawab dan ada juga yang menjadi pelaku bullying, tapi dalam kondisi ini ya tahap sedikit ya, karena bullying itu kan ada banyak kan, termasuk menyebut nama orang tua, mengejek teman dengan menyebut nama orang tuanya itu kan juga termasuk bullying gitu. Jadi ada sedikit yang dialami oleh siswa gitu. Nah, jadi saya senang gitu berdasarkan jawaban mereka, jadi saya tahu tahap bullying yang dialami oleh siswa kita itu tahap yang sampai sebagai ini gitu. Oke, baik Bu. Jadi tadi feedback ya, feedback dari kita, kemudian bagaimana kemarin Ibu dalam mengajar di kelas begitu. Nah, sekarang dari hasil refleksi siswa, dari hasil refleksi Ibu sendiri terhadap kemampuan Ibu, apa nih rencana tindak lanjut ke depan? Rencana tindak lanjut saya itu adalah saya akan mengupgrade kemampuan ya, mengupgrade kemampuan dari segi kompetensi dalam menyampaikan materi ajar. Nah di situ saya harus lebih kreatif lagi. Nah kalau kemarin saya menyampaikan materi dengan memaparkan sebuah potongan film, setelah itu menyampaikan PowerPoint, materi dalam bentuk PowerPoint, kemudian memberikan refleksi kepada anak-anak, feedback kepada anak-anak, itu kan akan menjadi, udah tahu mereka jadinya strategi saya. Nah, kedepannya saya akan menjadi lebih kreatif lagi gitu dengan metode-metode pembelajaran supaya anak-anak itu tidak bosan gitu, jangan menonton gitu aja. Kedepannya saya harus lebih kreatif lagi bagaimana metode pembelajaran yang saya lakukan gitu. Sekitar 1 bulan ya, 1 minggu ya, 1 minggu lah saya harus menyiapkan. Oke, baik. Jadi tadi ada 2 ya Bu ya, kompetensi dalam menyampaikan materi ajar dan kreativitas dari Ibu sendiri. Iya, dan ini akan kita lihat dalam tempo waktu 1 minggu. Kalau untuk kreativitas itu sekitar 1 bulan kali ya. Oke, baik. Jadi 1 bulan ke depan nanti kita akan lihat kembali begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira apa lagi nih Bu rencana tindak lanjut Ibu gitu untuk ke depannya? Seperti yang Ibu sampaikan tadi, komunikasi ya. Dari saya sendiri kan juga saya mengakui ya di bagian komunikasi. Nah ini yang harus saya tingkatkan juga ke depannya gitu. Maksudnya kalau misalnya kita itu
keterbatasannya itu adalah waktu sesuai dengan gas mata pelajaran di dalam kelas. Jadi saya tidak mengejar materi supaya selesai, jangan itu targetnya, tapi supaya komunikasi kami itu di kelas itu tetap dua arah gitu. Jadi komunikasi saya yang harus saya tingkatkan lagi, harus lebih latih lagi supaya saya hadir sepenuhnya di situ di waktu yang sama, siswa juga hadir di situ sepenuhnya di waktu yang sama gitu. Komunikasinya dua arah itu sekitar 1 bulan ya Bu ke depannya. Oke, berarti rencananya sekitar 1 bulan ke depan nanti ini akan berusaha Ibu kembali tingkatkan lagi gitu ya. Ya, satu lagi itu untuk kompetensi melakukan respon dengan tepat sesuai dengan reaksi yang ditunjukkan siswa. Jadi kemarin kan Bu ada siswa yang bereaksi ketika saya memaparkan materi, tapi kurang sempat saya tanggapin gitu. Nah, kedepannya saya akan memperbaiki hal itu. Saya harus lebih peka lagi, lebih hadir lagi sepenuhnya di kelas itu supaya siswa yang bereaksi itu juga merasa dihargai dan merasa puas gitu. Karena kadang kan Bu hal-hal kecil ya. Jadi kalau misalnya dia bereaksi terus kita tidak merespon, dia nanti takutnya kedepannya tidak melakukan reaksi lagi gitu. Padahal kan suatu hal hebat gitu kalau siswa itu bereaksi di kelas itu. Nah, itu kedepannya saya akan lebih peka lagi untuk itu, dan saya akan meningkatkan kemampuan saya di bidang itu. Oke, baik Bu Merly, ini bagus sekali ya, ada 4 lagi rencana pengembangan yang Iya, boleh dikembangkan lagi. Nah, jadi untuk kita follow up kembali nih gitu nanti untuk perkembangan Ibu Merly, kapan lagi kita bertemu? Sesuai dengan target saya ini ya Bu ya, 1 Ah. bulan ke depan. 1 bulan lagi ya, kita 1 bulan. Oke, baik. Nah, jadi siapa yang bisa mengingatkan Ibu ini untuk bisa konsisten dengan 4 hal yang ingin Ibu kembangkan? Yang pertama saya bikin ini ya, pengingat dari diri sendiri dulu, motivasinya, intrisinya, dari ekstensinya itu adalah orang yang terdekat dengan saya itu Bu Leni. Oke, baik kalau begitu ya. Baik, saya juga akan berkomitmen nih untuk mengingatkan Ibu Merly lebih lanjut bagaimana langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan untuk kembali. Iya, terima kasih Bu Leni. Oke, niat baiknya. Oke, baiklah kalau begitu. Sekianlah percakapan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita rencanakan pada hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan akan kita evaluasi lebih lanjut. Oke. Ya, luar biasa percakapannya, sangat bermakna. Ini nampak memang Ibu Leni sebagai CDP nampak memang melakukan refleksi benar tadi namanya dengan apa yang sudah dilakukan Ibu Leni. Alurnya juga sudah jelas. RTL rencana tidak lanjut yang akan dilakukan cukup jelas. Jadi mantap, semuanya sudah beres.